Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Matahari sore menggantung rendah di langit. Sinarnya yang keemasan menyelinap di antara dedaunan pohon rindang di halaman sekolah. Suasana sudah jauh lebih sepi setelah sebagian besar siswa pulang ke rumah masing-masing. Namun, di sudut lapangan belakang sekolah, beberapa anak masih berkumpul dengan wajah bersemangat. Lisa berdiri di antara mereka, menggendong tas sekolah di punggungnya, sementara matanya melirik ke arah kebun yang berada di belakang bangunan sekolah. "Jadi kita main di sana?" tanya Dewi, salah satu teman sekelas Lisa, dengan nada ragu. Dedi, anak laki-laki yang dikenal suka menantang bahaya, hanya menyeringai. "Kenapa enggak? Seru, kan? Gak ada yang bakal nyari kita kalau ngumpet di sana." Lisa melirik ke arah kebun yang dimaksud. Kebun belakang sekolah itu memang jarang didatangi. Pepohonan tumbuh lebat. Beberapa bagian bahkan sudah dipenuhi semak-semak liar. Di ujung kebun, ada sebuah pohon besar yang daunnya lebat, menjulang tinggi seperti gerbang menuju tempat yang lebih dalam. Rumor yang beredar di kalangan siswa mengatakan bahwa kebun itu angker. Beberapa anak mengaku pernah mendengar suara aneh dari dalamnya, seperti bisikan atau tawa kecil saat melewati tempat itu. Namun, bagi Dedi dan beberapa anak lain, cerita itu justru membuat mereka semakin penasaran. "Ah, jangan penakut gitu, Dewu," kata Rina, mencoba menyemangati temannya. "Lagi pula, kita cuma main petak umpet, bukan mau nginep di sana." Dewi masih tampak ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. Lisa, meskipun tidak setakut Dewi, juga merasa sedikit tidak nyaman. Sejak siang tadi, ia sudah merasa ada sesuatu yang aneh di sekolah. Udara terasa lebih berat, angin bertiup lebih dingin, dan yang paling membuatnya tidak tenang, perasaan seperti sedang diawasi. Namun, ia memilih untuk diam. Akhirnya, tanpa pikir panjang, mereka pun sepakat untuk bermain petak umpet di kebun belakang sekolah. "Baiklah, yang kalah jaga duluan," seru Dedi sambil melempar koin ke udara untuk menentukan siapa yang akan menjadi penjaga pertama. Hasilnya, sial bagi Lisa. Ia yang harus menjaga lebih dulu. Dengan semangat tinggi, anak-anak segera berlari masuk ke kebun. Tawa mereka terdengar riuh saat mereka berusaha mencari tempat persembunyian. Lisa berdiri di dekat batang pohon besar, menutup matanya dan mulai menghitung. 1, 2, 3. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan dahan pohon di sekelilingnya. Suara dedaunan kering yang terinjak perlahan menghilang saat teman-temannya menemukan tempat persembunyian masing-masing. 20, 21, 22. Lisa mulai merasa ada sesuatu yang aneh. 25, 26, 27. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin, lebih sunyi, seakan semua suara di dunia ini mendadak menghilang. Lisa menelan ludah, tetapi ia tetap melanjutkan hitungannya. 30. Ia membuka matanya dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Biasanya, dalam permainan petak umpet, setidaknya akan ada suara langkah kaki yang mengendap-endap, napas yang tertahan, atau gesekan dedaunan akibat pergerakan pemain lain yang bersembunyi. Namun, kali ini, tidak ada suara sama sekali. Hanya suara desiran angin yang terdengar di antara pepohonan. Lisa mulai berjalan perlahan, menelusuri kebun yang semakin dalam. Matanya mencari-cari teman-temannya di balik semak-semak, di belakang batang pohon besar, atau di balik pagar kayu tua yang membatasi kebun ini dengan area lain. Tapi entah kenapa, ia merasa semakin tersesat. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Lisa mencoba menenangkan dirinya. Mungkin teman-temannya memang pandai bersembunyi kali ini. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, ia menyadari sesuatu. Jejak kakinya sendiri menghilang. Tanah yang tadinya kering dan berdebu kini berubah menjadi tanah yang lembab dan berlumpur. Dan yang lebih menyeramkan, jejak kakinya kini bercampur dengan jejak kaki lain yang lebih kecil. Seolah ada seseorang yang berjalan mendahuluinya. Lisa menelan ludah. Ia mulai merasa bahwa mereka telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilewati. Dengan panik,
Ia menoleh ke belakang, mencoba melihat jalan keluar dari kebun. Namun, anehnya, pemandangan di sekelilingnya tampak berbeda. Jalan setapak yang mereka lalui tadi telah hilang. Ia tidak bisa melihat gerbang sekolah dari sini. Semak-semak terlihat lebih rapat, seolah menutup jalan yang baru saja mereka lewati. Dan yang lebih aneh, angin berhenti bertiup. Kebun ini menjadi terlalu sunyi, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Lisa mulai merasa panik. "Rina? Dedi? Dewi?" panggilnya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, dari balik semak-semak di depan, terdengar suara langkah kaki yang pelan. Krek, krek. Lisa menahan napas. Siapa yang ada di sana? Lisa ingin berbalik dan berlari, tetapi kakinya terasa berat. Matanya menatap lurus ke arah semak-semak yang bergoyang. Dan kemudian, sebuah bayangan muncul di balik pepohonan. Bayangan itu kecil, hampir seukuran anak-anak seusianya. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya hitam pekat, seperti kabut yang membentuk sosok manusia. Lisa membelalakan matanya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Dan saat bayangan itu melangkah lebih dekat, ia menyadari bahwa ini bukan teman-temannya. Lisa berdiri kaku, seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu, mereka telah melangkah ke tempat yang seharusnya tidak mereka masuki. Dan kini, sesuatu telah menunggu mereka. Namun sebelum ia bisa berlari, sebuah jeritan nyaring terdengar dari arah lain. "Ah." Suara itu berasal dari Dedi. Dan saat Lisa menoleh ke arahnya, Dedi tergeletak di tanah, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya bergerak menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Mata Dedi menatap lurus ke atas, tetapi suaranya berubah, bukan lagi suara anak kecil. Dengan suara parau dan menyeramkan, ia berkata, "Kalian mengganggunya. Dia akan memburu kalian." Lisa merasa darahnya membeku. Apa yang sudah mereka lakukan? Dan lebih penting lagi, siapa yang kini sedang memburu mereka? Suasana di kebun belakang sekolah semakin senyap. Seharusnya, di sore seperti ini, suara burung-burung masih terdengar berkicau di antara ranting pepohonan. Angin sore yang biasanya berhembus sejuk kini berhenti total, meninggalkan udara yang terasa lebih berat dan panas. Lisa mengintip dari balik batang pohon besar tempatnya bersembunyi. Permainan peta umpet yang awalnya terasa menyenangkan kini berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Matanya menelusuri area kebun yang penuh dengan semak-semak tinggi dan tanaman liar. Sekilas, semuanya terlihat normal. Tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui sejak permainan dimulai. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Seperti ada yang menunggu. Lisa menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Ini hanya kebun biasa, tempat yang memang jarang dikunjungi, bukan tempat berhantu seperti rumor yang beredar di sekolah. Namun, semakin lama ia diam di tempatnya, semakin jelas ia menyadari sesuatu. Kebun ini terlalu sunyi. Bahkan, tidak ada suara anak-anak lain yang biasanya terdengar saat mereka berusaha menahan napas dalam persembunyian. Apakah mereka juga merasakan sesuatu yang aneh? Lisa menggigit bibirnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Pelan, terburu-buru, dan kemudian, "Ah." Sebuah teriakan nyaring memecah kesunyian. Lisa langsung tersentak. Itu suara Dedi. Dari balik semak-semak, Lisa melihat Dedi berlari keluar dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Mata anak laki-laki itu melebar. Napasnya terengah-engah seolah baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. "Hei, ada apa?" Rina, yang bersembunyi di balik pagar kayu, juga keluar dengan ekspresi bingung. Dedi tidak menjawab. Ia hanya terus berlari, melintasi semak-semak dengan panik, seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Dan saat ia hampir mencapai tempat Lisa berdiri, ia terjatuh. "Dedi!" Lisa berlari ke arahnya. Dedi tergeletak di tanah. Tubuhnya mulai kejang-kejang hebat. Mulutnya bergerak, tetapi yang keluar bukan kata-kata yang jelas,
melainkan gumaman aneh yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Matanya tidak lagi memancarkan kesadaran, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Rina dan Dewi berlari mendekat. Apa yang terjadi? Kenapa dia kayak gitu? Lisa tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa melihat tubuh Dedi yang terus bergetar, seolah ada sesuatu yang merasukinya. Dan kemudian, Dedi tiba-tiba berhenti bergerak. Tinggi. Dan saat matanya terbuka lebar, ia menatap Lisa dengan pandangan kosong. Lisa ingin mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, mulut Dedi terbuka, dan yang keluar bukan suara Dedi yang biasa, melainkan suara serak dan berat, seperti berasal dari seseorang yang bukan dirinya. Kalian mengganggunya. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat Lisa merinding. Dia tahu kalian ada di sini. Rina membeku di tempatnya. Dedi, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Dewi mulai menangis. Aku gak mau main lagi. Ayo kita keluar dari sini. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Dedi kembali berbicara. Suaranya semakin berat dan menyeramkan. Dia akan memburu kalian. Seketika, angin kencang bertiup, menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Dan dari balik pepohonan, terdengar suara tawa lirih yang semakin lama semakin jelas. Lisa merasakan darahnya membeku. Mereka tidak sendirian. Tubuh Lisa terasa kaku. Pikirannya berusaha mencerna situasi yang terjadi di depan matanya. Dedi masih tergeletak dengan mata kosong, sementara suara tawa dari dalam kebun semakin mendekat. Lisa tahu mereka harus segera pergi. Tetapi sebelum ia bisa bergerak, sebuah sosok muncul di antara pepohonan. Perlahan, sosok itu mulai melayang mendekat. Dan di saat itulah, Lisa menyadari, mereka sedang diburu. Angin sore kembali berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan kering di kebun belakang sekolah. Langit yang tadinya cerah kini tampak lebih gelap, seolah matahari mendadak tertutup oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Di tengah kebun yang kini terasa semakin menyesakan, Dedi terbaring dengan tubuh kaku dan mata melotot tajam. Mulutnya terbuka sedikit, nafasnya berat. Lalu perlahan ia mulai berbicara. Namun, yang keluar dari mulutnya bukan suara Dedi. Kalian mengganggunya. Suara itu dalam, berat, dan parau, terdengar seperti suara seseorang yang sudah lama mati. Tubuh Lisa menegang. Rasa dingin menjalar di tengkuknya. Dia tahu kalian ada di sini. Dewi mencengkeram tangan Rina dengan gemetar. Dedi, kamu kenapa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Namun, Dedi tidak menjawab. Tatapannya kosong, tetapi bibirnya tetap bergerak. Dia akan memburu kalian. Kalimat itu seperti lonceng kematian yang menggema di telinga mereka. Anak-anak lain mulai panik. Aku mau keluar dari sini, teriak salah satu anak laki-laki, lalu segera berlari ke arah gerbang sekolah. Beberapa anak lainnya mengikuti, meninggalkan Dedi yang masih terbaring di tanah. Namun, Lisa tidak bisa bergerak. Jantungnya berdebar kencang, tetapi tubuhnya terasa seakan terikat oleh sesuatu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu di belakang Dedi. Lisa menatap tanpa berkedip ke arah semak-semak di belakang Dedi. Awalnya, ia tidak melihat apapun selain bayangan pepohonan yang semakin gelap. Namun, dalam hitungan detik, bayangan itu mulai bergerak. Sebuah sosok muncul perlahan dari balik pepohonan. Wanita berbaju putih. Rambutnya panjang, berantakan, hampir menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya terlihat kurus dan tinggi, dengan lengan yang terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Gaunnya lusuh dan kotor, seperti sudah lama membusuk di dalam tanah. Lisa merasa tubuhnya semakin membeku. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Mata merah yang menyala di tengah kegelapan. Mata itu menatap lurus ke arah Lisa. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Lisa ingin berteriak, tetapi suaranya menghilang. Perempuan itu masih berdiri diam,
Tetapi auranya semakin mendekat, seolah bayangannya merayap ke arah Lisa tanpa perlu bergerak. Dari balik rambutnya yang berantakan, mulutnya sedikit terbuka. Dan kemudian, ia tertawa. Pelan, namun semakin lama semakin nyaring. Hehehe. Lisa menutup telinganya, tetapi suara tawa itu tidak hilang. Dan saat ia menoleh ke arah Dedi, anak itu juga mulai tertawa dengan suara yang sama. Seolah kini, mereka adalah satu. Ayo kita pergi dari sini. Dewi menarik tangan Lisa dengan panik. Namun, tubuh Lisa masih terasa berat. Ia masih menatap sosok perempuan itu, yang kini mulai bergerak. Langkahnya pelan, tetapi aneh, seperti melayang tanpa benar-benar menyentuh tanah. Lisa merasakan napasnya tercekat. Dia akan memburu kalian. Suara Dedi kembali terdengar, tetapi kali ini lebih pelan. Lisa akhirnya bisa bergerak. Ia menarik tangannya dari genggaman Dewi dan berlari sekencang mungkin. Rina dan Dewi mengikutinya dari belakang, berusaha melarikan diri dari kebun yang kini terasa seperti perangkap kegelapan. Namun, saat hampir mencapai gerbang, Lisa merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Lisa menjerit keras. Ia tersungkur ke tanah. Wajahnya hampir membentur akar pohon besar di dekatnya. Dewi dan Rina menoleh ke belakang, melihat Lisa yang kini meronta-ronta. Kaki aku. Ada yang narik kaki aku. Lisa menoleh ke bawah. Dan di sana, dari dalam tanah yang lembab, sebuah tangan putih pucat dengan kuku panjang mencengkeram pergelangan kakinya. Tangan itu kurus, dengan jari-jari panjang yang seakan tidak berujung. Dari sela tanah yang terangkat, terdengar suara napas berat, seolah sesuatu dari dalam tanah ingin menyeretnya masuk. Lisa! Rina berlari dan menarik tangan Lisa sekuat tenaga. Dewi ikut membantu, sementara Lisa meronta dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Tangan itu mencengkeram semakin erat. Namun tiba-tiba, Allahu Akbar! Suara teriakan keras terdengar dari arah gerbang sekolah. Pak Ujang, penjaga sekolah, berlari ke arah mereka dengan tongkat kayu di tangannya. Pria tua itu langsung mengayunkan tongkatnya ke arah tangan putih yang mencengkeram kaki Lisa. Dan dalam sekejap, tangan itu menghilang ke dalam tanah. Lisa langsung terdorong ke belakang, terbatuk-batuk karena syok. Pak Ujang langsung membantu Lisa berdiri, matanya menatap serius ke arah kebun. Kalian gak seharusnya main di sini, katanya dengan nada tajam. Tempat ini udah lama ada penghuninya. Dewi menangis ketakutan, sementara Rina masih berusaha menenangkan diri. Lisa menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dedi kini sudah pingsan, tergeletak di tanah dengan wajahnya yang kembali normal. Sosok perempuan berbaju putih itu menghilang. Namun, Lisa tahu, semuanya belum selesai. Mereka akhirnya dibawa ke ruang guru, sementara Dedi masih belum sadarkan diri. Pak Ujang memberi mereka peringatan keras agar tidak pernah lagi bermain di kebun belakang sekolah. Sudah banyak yang diganggu di sana, ucapnya dengan nada misterius. Lisa diam. Ia masih merasa pergelangan kakinya dingin, seolah tangan itu masih mencengkeramnya. Ia menoleh keluar jendela, ke arah kebun yang kini terlihat begitu tenang. Namun, ia tahu, sesuatu masih ada di sana. Dan mungkin, ia masih menunggu. Langit sore semakin gelap, meskipun matahari belum benar-benar tenggelam. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya semakin menusuk hidung. Lisa berdiri kaku di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat. Dari balik pepohonan rimbun, sesuatu muncul. Sesosok wanita berbaju putih berdiri di sana. Rambut panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Namun, dari sela-sela rambut itu, dua mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Darah Lisa langsung membeku. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah akan meledak. Ia ingin bergerak. Ia ingin lari. Namun, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seolah ada sesuatu yang menekannya, menahannya tetap di tempat.
Lisa hanya bisa menatap sosok itu dengan napas tersengal. Dan kemudian, makhluk itu tersenyum. Mulutnya perlahan terbuka. Lisa merasakan lehernya kaku, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya. Lalu, makhluk itu tertawa. Pelan, lirih. Namun, semakin lama, semakin keras. Hehe. Suara itu menusuk telinga, seperti suara yang berasal dari dasar sumur kosong. Suara yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Lisa merasa tubuhnya kembali bisa digerakkan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha berlari secepat mungkin. Namun, baru saja ia melangkah, makhluk itu melayang ke arahnya dengan cepat. Lisa hanya bisa menjerit. Ah. Dalam hitungan detik, makhluk itu sudah tepat di depannya. Jarak mereka hanya beberapa senti. Kini, Lisa bisa melihat lebih jelas. Wajah makhluk itu bukan seperti manusia. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam legam, dan taring panjang mencuat dari sudut bibirnya. Lisa membeku, kakinya melemas. Dan saat ia berpikir semuanya sudah berakhir, makhluk itu menghilang. Hilang begitu saja, seperti kabut yang ditiup angin. Lisa masih terengah-engah, matanya melirik ke sekeliling. Kebun kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Tidak ada suara angin, tidak ada suara jangkrik, hanya suara napasnya sendiri yang memburu. Apa yang baru saja terjadi? Ia mencoba menenangkan diri. Namun, sesuatu di dalam hatinya berkata, ini belum berakhir. Lisa menggigit bibirnya, berusaha mengatur napasnya. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Makhluk itu melihatnya. Makhluk itu mengenalnya. Dan yang paling menakutkan, makhluk itu akan kembali. Angin dingin berhembus kencang di antara pepohonan rimbun, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau anyir yang menusuk. Suara tawa kuntilanak yang sebelumnya terdengar nyaring kini perlahan menghilang, berganti dengan keheningan yang menyesakan. Lisa masih berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa mendengar suara debarannya sendiri. Ia harus pergi dari sini. Sekarang juga. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari sekencang mungkin. Langkah kakinya menghantam tanah keras, melewati semak-semak yang berduri dan akar-akar pohon yang menjulur dari tanah. Dari sudut matanya, ia melihat Rina dan Dewi juga berlari tak kalah cepat menuju arah gerbang sekolah. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Tidak ada yang ingin melihat apakah makhluk itu masih mengejar mereka. Mereka hanya ingin keluar dari tempat ini. Lisa berusaha berlari lebih cepat, tetapi perasaan tidak nyaman masih menghantuinya. Seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, seolah kebun ini ingin menelannya hidup-hidup. Dan saat ia hampir mencapai gerbang sekolah, sesuatu menarik kakinya dengan kuat. Lisa tersungkur ke tanah. Tubuhnya terdorong ke depan dengan keras. Sakit. Lututnya menghantam tanah berbatu, membuat rasa perih menjalar di kulitnya. Namun, ia tidak peduli. Ada sesuatu yang mencengkeram pergelangan kakinya. Dengan panik, ia menoleh ke bawah, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sebuah tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram kakinya dari dalam tanah. Jari-jari panjang itu menekan kuat, seolah ingin menyeretnya ke bawah. Tanah di sekitar tangan itu basah dan lembek, seperti lumpur hitam yang mendidih. Tangan itu bergerak. Kukunya yang panjang mulai menggores kulit Lisa, meninggalkan rasa perih yang menyengat. "Lepasin aku!" Lisa menjerit histeris, meronta sekuat tenaga. Di kejauhan, Rina dan Dewi sudah berhasil keluar dari kebun. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Lisa tertinggal. Lisa mencoba berteriak memanggil mereka, tetapi suaranya tertelan oleh angin yang bertiup semakin kencang. Gerbang sekolah hanya beberapa meter di depannya, tetapi kini terasa seperti sesuatu yang mustahil ia capai. Ia mencoba menendang, tetapi tangan itu tidak melepaskannya. Sebaliknya, cengkeramannya semakin kuat, dan yang lebih mengerikan, dari dalam tanah, terdengar suara napas berat.
Seolah sesuatu di dalam sana bersiap untuk menariknya masuk. Lisa tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan panik, ia menggunakan tangan kirinya untuk menggenggam batu kecil yang ada di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, ia menghantam batu itu ke tangan yang mencengkeram kakinya. Buk! Tangan itu sedikit mengendur, tetapi tidak sepenuhnya melepaskannya. Lisa kembali mengayunkan batu itu dengan lebih keras. Buk! Buk! Kali ini, tangan itu merintih. Suara lirih seperti angin mendesis keluar dari dalam tanah. Dan tiba-tiba, cengkeramannya mengendur. Tangan itu mulai tenggelam kembali ke dalam lumpur hitam, menghilang begitu saja. Lisa tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga, ia merangkak dan bangkit berdiri, meskipun tubuhnya masih gemetar. Tanpa menoleh ke belakang lagi, ia berlari sekuat tenaga menuju gerbang sekolah. Begitu melewati gerbang, tubuhnya langsung terasa lebih ringan. Seolah ada beban besar yang terlepas dari punggungnya. Ia melihat ke arah lapangan sekolah, dan di sana, Rina dan Dewi berdiri dengan wajah panik. "Lisa, kamu kenapa?" seru Rina sambil berlari menghampirinya. Dewi juga ikut mendekat. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Namun, Lisa tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri dengan napas memburu. Matanya masih menatap ke arah kebun yang kini terlihat tenang dan sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lisa masih bisa merasakan pergelangan kakinya berdenyut nyeri. Ia menurunkan pandangannya, melihat bekas luka goresan panjang di kulitnya, bekas kuku tangan yang tadi mencengkeramnya. Ini bukan mimpi. Semua yang ia alami tadi adalah nyata. Ia menatap Rina dan Dewi, yang juga masih terlihat ketakutan. Apa yang kita ganggu di sana?" Suara Lisa pelan, hampir berbisik. Tidak ada yang menjawab, karena dalam hati, mereka semua tahu, sesuatu di kebun itu belum selesai dengan mereka. Tanah di bawah Lisa semakin lembek, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Cengkeraman di pergelangan kakinya semakin kuat. Jari-jari panjang itu mencengkeram erat kulitnya. Kuku tajamnya menggores hingga meninggalkan rasa perih yang menyengat. Lisa meronta sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Dari dalam tanah, suara napas berat terdengar semakin jelas. Seolah sesuatu di dalam sana bersiap untuk menariknya masuk ke dalam kegelapan. Tepat saat Lisa hampir kehilangan kekuatan untuk melawan, tiba-tiba, "Allahu Akbar!" Suara keras menggema dari arah gerbang sekolah. Seiring dengan suara itu, angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitar kebun. Lisa menoleh dengan sisa tenaganya, matanya melebar saat melihat Pak Ujang, penjaga sekolah, berlari ke arahnya dengan tongkat kayu di tangan. Pria tua itu tampak marah. Wajahnya tegang saat ia mengayunkan tongkatnya ke arah tanah di mana tangan menyeramkan itu muncul. "Kamu bukan milik mereka. Pergi dari sini." Suaranya lantang, penuh amarah. "Duar!" Ujung tongkatnya menghantam tanah dengan keras. Seketika cengkeraman di kaki Lisa menghilang. Seolah sesuatu di dalam tanah terbakar dan menghilang begitu saja. Lisa langsung menarik kakinya dan merangkak keluar dari kebun dengan napas tersengal. Dewi dan Rina yang masih berdiri gemetar di dekat gerbang segera berlari menghampirinya. "Lisa!" seru Rina sambil berlutut di sampingnya. "Kamu gak apa-apa?" Lisa tidak bisa langsung menjawab. Tubuhnya masih gemetar. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa dadanya sesak. Sementara itu, Pak Ujang masih berdiri di depan kebun, menatap tajam ke arah pepohonan. Seolah masih menunggu sesuatu. Sejenak, semuanya terasa hening. Lisa masih bisa mendengar desiran angin di sekitar mereka. Namun, saat ia mencoba berdiri, "Hehe!" tawa lirih itu kembali terdengar. Namun, kali ini lebih jauh, lebih samar, seolah berasal dari dalam hutan yang gelap. Semakin lama semakin menjauh. Kuntilanak yang tadi mengejarnya, kini sudah pergi. Pak Ujang akhirnya menoleh ke arah Lisa dan teman-temannya. Tatapan matanya serius, seolah ingin menegaskan sesuatu. "Kalian gak seharusnya masuk ke kebun itu," katanya dengan suara berat. Lisa masih berusaha mengatur napasnya.
Apa? Apa yang tadi itu, Pak? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Ujang menghela napas panjang, lalu menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Kuntilanak, jawabnya singkat. Sudah lama dia ada di sana. Dewi langsung memegang lengan Rina dengan erat. Aku bilang juga apa? Tempat itu angker. Kenapa kita malah masuk? Pak Ujang mengangguk. Kebun belakang sekolah ini memang tempat yang gak boleh dimasuki sembarangan. Lanjutnya, sudah banyak yang diganggu. Tapi untungnya gak sampai separah kalian. Lisa menelan ludah. Jadi mereka bukan satu-satunya yang pernah mengalaminya? Saat Pak Ujang berbicara, Lisa mulai merasakan sesuatu di dalam dirinya. Sejak kecil, ia sering mengalami kejadian aneh. Ia pernah melihat sosok-sosok yang tak kasat mata, mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar orang lain, dan merasakan kehadiran yang selalu mengawasinya. Namun, kejadian di kebun ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, makhluk itu benar-benar menyerangnya. Ia tidak hanya melihat atau mendengar, ia hampir menjadi korban. Dan itu berarti satu hal. Dunia mereka kini sadar akan kehadirannya. Meskipun kuntilanak itu telah pergi, Lisa masih bisa merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Pak Ujang menepuk bahunya dengan lembut. Kamu anak yang istimewa, katanya. Makhluk seperti itu bisa melihatmu lebih jelas dibanding anak-anak lain. Lisa terdiam. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi mulutnya terasa terkunci. Ia hanya tahu satu hal. Ini belum berakhir. Dan kuntilanak itu mungkin masih menunggunya di lain waktu. Langit sore semakin memerah ketika Lisa dan teman-temannya berdiri di depan sekolah. Napas mereka masih memburu. Tubuh mereka masih gemetar setelah kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami di kebun belakang. Mereka bertiga, Lisa, Rina, dan Dewi, tidak berbicara satu sama lain. Mereka masih terlalu syok. Pak Ujang, penjaga sekolah, berdiri di depan mereka. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran dan ketegasan. Kalian beruntung bisa keluar dari sana, katanya sambil menatap tajam. Tapi kalian harus ingat satu hal. Lisa menelan ludah, menunggu kelanjutan ucapannya. Pak Ujang menarik napas dalam sebelum berkata, jangan pernah lagi bermain di kebun belakang sekolah. Dewi, yang masih ketakutan, mengangguk cepat. Aku gak mau ke sana lagi. Aku bahkan gak mau lewat dekat kebun itu besok. Rina juga masih syok, tetapi ia memberanikan diri bertanya. Pak, sebenarnya, ada apa di kebun itu? Pak Ujang menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kebun yang kini tampak tenang. Tempat itu sudah lama ada penghuninya, ujarnya dengan suara pelan tetapi tegas. Lisa mengernyit. Maksud Bapak, kuntilanak itu? Pak Ujang mengangguk. Bukan cuma dia. Ada banyak yang tidak terlihat di sana. Makhluk-makhluk yang sudah lama tinggal di tempat itu. Lebih lama dari kita. Dewi menelan ludah. Lalu, kenapa mereka mengganggu kita? Pak Ujang menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. Karena kalian masuk ke wilayah mereka tanpa izin. Mendengar itu, tubuh Lisa kembali merinding. Jadi, benar, mereka sudah melanggar sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Lisa menoleh ke arah kebun itu sekali lagi. Sekilas, tidak ada yang aneh. Pohon-pohon masih berdiri kokoh. Semak-semak tetap bergoyang pelan diterpa angin. Gerbang kecil yang menghubungkan halaman sekolah dengan kebun masih berada di tempatnya. Terlihat biasa saja. Tidak ada kuntilanak. Tidak ada tangan yang muncul dari tanah. Tidak ada suara tawa mengerikan. Namun, ia tahu sesuatu masih ada di sana. Mengawasi. Dan mungkin, menunggu mereka kembali. Lisa menggigit bibirnya. Sejak kecil, ia memang sering melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Namun, kali ini, ia benar-benar berhadapan langsung dengan sesuatu yang ingin menyakitinya. Kenapa ia bisa melihat mereka? Kenapa mereka bisa melihatnya? Dan pertanyaan terbesar yang terus menghantui pikirannya. Apa ini hanya kebetulan? Atau, ini baru permulaan? Hari semakin gelap.
Pak Ujang mengantar mereka ke gerbang sekolah sebelum akhirnya membiarkan mereka pulang. Sebelum berpisah, ia berkata dengan nada serius, "Jaga diri kalian baik-baik. Kalau ada hal aneh terjadi lagi, segera cari bantuan." Lisa hanya mengangguk, meskipun di dalam hatinya, ia tahu, tidak ada yang bisa membantunya jika hal itu terjadi lagi. Saat ia melangkah pergi meninggalkan sekolah, ia merasakan sesuatu. Tatapan. Ia menoleh sekali lagi ke arah kebun. Dan di sana, di antara bayangan pepohonan, sekilas, ia melihat sepasang mata merah menyala. Lisa langsung berpaling, mempercepat langkahnya menuju rumah. Ini belum berakhir. Dan ia tahu, suatu saat, sesuatu akan datang kembali untuknya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.